Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai mempelajari tentang hukum dasar rangkaian. Oke, ini adalah outline kita hari ini. Yang pertama hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff, dan yang ketiga adalah rangkaian seri dan paralel. Kemudian kita tutup dengan latihan soal. Yang pertama hukum Ohm. Sebelum kita masuk ke hukum Ohm, kita harus pelajari dulu tentang resistansi. Resistansi adalah kemampuan untuk menahan arus dari suatu material. Jadi, ketika arus melewat dalam rangkaian, itu ada beberapa material yang dapat menahan arus untuk mengalir di dalam rangkaian. Nah, itu disebut dengan sifat itu disebut dengan resistansi, sedangkan bendanya disebut dengan resistor. Nah, simbolnya adalah R dan satuannya adalah ohm. Lambangnya seperti omega. Nah, resistansi itu dinyatakan dengan R adalah rho L per A. Rho-nya adalah nilai resistivitas bahan, dia bergantung pada jenis bahannya, kemudian L-nya panjang bahan, dan A-nya adalah luas penampang dalam meter persegi. Nah, berkebalikan dengan resistansi, konduktansi itu adalah kemampuan material atau kemampuan bahan untuk mengalirkan arus. Simbolnya G, jadi dia adalah 1 per R. Jadi G itu adalah 1 per R. Dinyatakan dengan sigma A per L, jadi kebalikannya dari R. Nah, sigma itu adalah 1 per rho, yaitu bergantung pada bergantung pada jenis bahan. Nah, hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan yang dihasilkan dari arus yang mengalir dalam rangkaian akan sebanding dengan nilai resistansi bahan, atau V adalah I dikalikan dengan R. Jadi kita ingat ada segitiga. V-nya di atas, yang bawah I dikali R. Jadi kalau cari V, itu adalah I dikali R. Kalau cari I, itu adalah V per R. Kalau dicari R, itu adalah V per I. Nah, karena arus itu memiliki nilai positif dan negatif tergantung arah mengalirnya dan tegangan, dia punya polaritas positif dan negatif, maka seperti yang ada di contoh ini, untuk yang gambar yang sebelah kiri, V1 adalah rumusnya sama, I dikali R. Tapi karena arus yang ini, dia mengalir dari kutub positif ke negatif. Jadi arusnya bernilai positif, maka nilai tegangannya positif. Sementara yang nomor 2, V2, itu arusnya mengalir dari tegangan negatif ke positif. Jadi V2 arah arusnya negatif. Maka dia dinyatakan dengan V2 sama dengan minus I2 dikali R. Oke, contohnya. Misalnya yang I1, diketahui R-nya 2 kilo ohm, V1-nya adalah min 6 volt. Dari hukum Ohm, dari segitiga ini, V adalah I dikali R. Mencari I1, I adalah V per R. V-nya V1, karena yang dicari I1, maka dia adalah min 6 per 2 kilo. Kita jadikan 2 kilo ini jadi ohm. Adalah min 6 dibagi 2 dikali 10 pangkat 3, maka dia adalah min 3 dikali 10 pangkat min 3. Jadi ini naik. Satuannya adalah ampere. Untuk menghilangkan 10 min 3, maka dia dinyatakan dengan min 3 miliampere. Oke, jadi arah arusnya yang I1 harusnya adalah dari bawah ke atas. Gitu. Jadi dari bawah ke atas dia 3 miliampere. Tapi kalau seperti ini dia tetap min 3 miliampere. Jadi nilainya sama tergantung pada arah aliran arusnya.
Yang kedua, kita akan mencari V2. V2 adalah I2 dikali R. I-nya 6 mA, 6 dijadikan ampere, 10 ke pangkat min 3, R-nya adalah 4 kilo ohm, jadikan ohm, 10 pangkat 3. Berarti adalah 24 volt. Oke, jadi dia V2 tegangannya adalah 24 volt. Nah, tetapi karena arusnya ini digambar, dia mengalir dari kutub negatif ke positif, maka dia seharusnya arusnya ini bernilai negatif. Nah, sehingga tegangannya ini dia menilainya adalah min 24. Jadi kalau ini tetap positif negatif, nilai V-nya adalah min 24 volt. Tapi kalau nilai polaritasnya yang bawah positif, yang atas negatif, kalau dibalik maka nilainya adalah 24 volt. Jadi bergantung pada arah arusnya. Nah, dari hukum Ohm kita bisa menurunkan persamaan daya. Jadi di materi sebelumnya daya adalah tegangan dikalikan dengan arus. Ketika nilai tegangan ini saya jadikan I dikalikan R, maka daya dapat dinyatakan dengan I kuadrat dikali R. Di sisi lain, ketika arusnya ini saya nyatakan dengan V per R, maka nilai dayanya adalah V kuadrat per R. Jadi persamaan ini dan ini serta ini sama. Oke, ya, hukum dasar yang selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Nah, di sini kita punya dua hukum Kirchhoff. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff tentang arus, dan yang kedua adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, sebelum masuk ke hukum Kirchhoff-nya, kita harus mengetahui dulu definisi tentang node, branch atau cabang, dan loop. Nah, branch atau cabang dia adalah merepresentasikan sebuah elemen. Jadi masing-masing jalur yang ada satu elemennya itu dinyatakan dengan branch atau cabang. Misalnya sumber tegangan atau ada resistornya atau sumber arus. Sementara node itu adalah titik koneksi dua atau lebih cabang. Dan loop itu adalah jalur tertutup di dalam rangkaian. Misalnya di rangkaian ini dia terdiri dari 5 cabang. Jadi setiap elemen itu adalah cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya 5 cabang. Kemudian ada 3 node. Definisi yang sebelumnya, node adalah titik koneksi 2 atau lebih cabang. Berarti ini adalah node A. Node pertama, dia adalah koneksi antara cabang 1 dan 2. Kemudian node yang kedua adalah node B. Ini dia titik koneksi antara cabang nomor 3, 4, dan 5. Yang node yang ketiga, titik C, itu koneksi antara cabang 2, 3, 4, dan 5. Itu node. Jadi kita punya 3 buah node. Kemudian yang terakhir kita punya 3 loop independen. Nah, kemudian kita punya 3 loop independen. Loop itu adalah jalur tertutup di dalam rangkaian. Nah, dia dinamakan independen ketika dia memiliki satu buah cabang yang tidak ada di dalam loop lainnya. Jadi loop independen itu ada loop 1, yang ini loop 2, ini loop 3. Kemudian untuk loop dependen, jadi yang terdiri dari cabang yang termasuk di loop yang lainnya, itu dia bisa
loop yang besar. Jadi misalnya saya tulis kembali. Jadi misalnya ini loop independen 1, 2, loop tertutup, 3. Nah, untuk yang loop dependen, itu bisa loop besar ini, 1, bisa yang tengah ini, 2, atau dari sini ke sini, 3. Jadi bisa ada berbagai macam loop. Yang penting loop itu adalah jalur tertutup di dalam sebuah rangkaian. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff tentang arus. Hukum Kirchhoff tentang arus, dia akan menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik atau node. Jadi misalnya di sini saya punya node A. Misalnya di sini saya punya node A, kemudian saya punya 5 buah arus, I1, I2, 3, 4, dan 5. Nah, I1 arahnya keluar dari titik A. I2 arahnya masuk ke titik A, I3 arahnya keluar, I4 arahnya masuk, dan I5 arahnya keluar. Maka menurut hukum Kirchhoff, arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Nah, di node A, arus yang masuk adalah I2 dan I4. Arahnya masuk ke titik A. Sementara yang keluar adalah I1, I3, dan I5. Jadi ketika kita pindah ruas, maka dia jumlah total semua arus di dalam node itu akan sama dengan 0. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya saya punya 4 buah arus di titik A, di node A. Jadi node tadi adalah titik gabungan dari yang menyambungkan dari beberapa cabang, maka dia di titik A itu dia ada IT. Kemudian dia ada I1. Kemudian dia ada I2. Kemudian dia ada I3. IT arahnya keluar, I1 masuk, I2 keluar, I3 masuk. Maka arus yang masuk adalah I1 ditambah I3. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Jadi ini untuk rangkaian yang ini. Nah, contoh yang lainnya, di sini ada 2 node A, B. Di node A ada 3, yang masuk I1, yang keluar I2, dan I3. Jadi I1 akan sama dengan I2 ditambah I3. Nah, di node B, yang masuk I2, I3, yang keluar I1. Jadi yang masuk I2 ditambah I3 akan sama dengan I1. Oke, sama, jadi sama rangkaiannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada elemen yang memiliki arus yang dialiri arus yang sama. Jadi komponen, misalnya ini komponen X, Y, Z. Dia dialiri arus yang sama yaitu I1. Maka komponen ini disebut dengan, maka komponen ini dirangkai seri. Jadi ketika dia dialiri oleh arus yang sama, maka komponen tersebut dirangkai secara seri. Sedangkan untuk komponen
misalnya ini P dan Q, karena dia terdiri karena komponen P dan Q dialiri oleh arus yang berbeda, yang merupakan hasil pecahan dari I1. Jadi karena I2 dan I3 ketika dijumlah akan sama dengan I1, arusnya berbeda, pecahan dari I1, maka komponen P dan Q itu dirangkai secara paralel. Oke, yang selanjutnya adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, kalau tadi untuk yang hukum Kirchhoff tentang arus, dia menyatakan bahwa jumlah arus pada suatu titik, arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Sedangkan di hukum Kirchhoff tentang tegangan, dia menyatakan bahwa jumlah tegangan dalam loop tertutup akan sama dengan 0. Jadi loop itu tadi adalah jalur tertutup dalam rangkaian. Nah, di sini kita punya dua loop independen. Yang pertama, ini adalah loop 1, yang ini adalah loop 2. Kita harus perhatikan bahwa tegangan itu punya polaritas. Jadi di sini kita perhatikan di dalam perhitungan juga harus ada polaritasnya. Nah, di loop 1 pertama dia ketemu VB dulu, tapi negatif, maka dia ditulis adalah min VB. Kemudian dia ketemu VD, nilainya positif, polaritasnya awalnya. Maka dia disebut dengan plus VD. Kemudian ketemu dengan polaritas positifnya VC, yaitu plus VC. Selanjutnya dia ketemu dengan polaritas negatifnya VA, maka dia dituliskan dengan min VA. Karena jumlah tegangannya sama dengan 0, maka dia disamakan 0. Jadi min VB plus VD plus VC min VA sama dengan 0. Itu di loop 1. Nah, di loop 2, ini pertama dia ketemu dengan polaritas positifnya VE. Jadi dia ditulis dengan plus VE karena ketemu polaritas positifnya VE dulu. Kemudian dia ketemu VD, polaritas negatifnya dulu, maka dia dituliskan dengan min VD. Hanya ada dua elemen, berarti plus VE min VD sama dengan 0. Itu di loop 2. Nah, untuk arah loop itu terserah, tergantung yang bikin loop. Jadi, tapi biasanya arah loop itu searah dengan jarum jam. Kalau kita coba yang berlawanan dengan jarum jam, misalnya dengan rangkaian yang sama, oke, misalnya ini adalah rangkaian yang sama. Sekarang kita coba arah loopnya. Jadi sebenarnya loop itu sesuai dengan arah arus. Jadi kalau ini saya anggap arah arusnya searah dengan jarum jam. Misalnya kita coba arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ini loop 1, yang ini loop 2. Di loop 1, misalnya kita mulai dari titik ini, dia ketemu VB dulu tapi positif, berarti plus VB. Kemudian ketemu VA positif plus VA. Ketemu VC negatifnya dulu min VC. Ketemu VD negatifnya dulu min VD sama dengan 0. Nah, di loop 2 kita ketemu plus VD. Kemudian kita ketemu polaritas negatifnya VE, berarti min VE sama dengan 0. Nah, kalau dilihat persamaan yang ini akan sama dengan ini. Jadi, sebenarnya untuk yang arah
loop itu terserah, cuman pada umumnya arah loop itu searah dengan jarum jam, gitu. Ya, jadi yang di loop 1, 2 ketika arah loopnya itu searah jarum jam, yang minus adalah VB dan VA, yang plus adalah VD dan VC. Nah, ketika di reverse loopnya yang berlawanan dengan arah jarum jam, yang positif itu VB dan VA, yang negatif VC dan VD. Jadi sebenarnya kalau disamakan, nanti kalau dipindah ruas itu hasilnya sama, cuma tergantung pada arah arusnya saja. Nah, sekarang ada contoh ini, rangkaiannya seperti ini. Kita cari VA dan VB. Misalnya untuk VB kita pakai rangkaian yang atas. Kita coba loopnya yang searah jarum jam, loop 1. Pada loop 1 dia ketemu positif dari min 4 volt. Kemudian ditambah positifnya VB. Kemudian dia ketemu positif 1 volt sama dengan 0. Berarti dia min 4 plus VB plus 1 sama dengan 0. VB-nya 3 volt. Kita pastikan apakah betul VB-nya 3 volt. Kita coba, kita masukkan VB 3 volt itu di loop yang ini, loop 2. Di loop 2, ketemunya min VB. Min VB. Ditambah polaritasnya ketemu positif 1 volt. Ditambah ketemu positif 4 volt. Kemudian ketemu negatif 2 volt. Apakah ini sama dengan 0? Nah, VB tadi 3. Kita masukkan min 3 plus 1 plus 4 min 2. Apakah sama dengan 0? Min 2 plus 2. Oke, dia benar. Berarti VB nilainya benar 3 volt. Sudah kita buktikan bahwa rangkaian tertutup, loop tertutup itu nilai tegangannya sama dengan 0. Nah, sekarang di loop yang ketiga, kita punya VA. Kita ketemu polaritas negatifnya 1 volt. Kemudian ketemu polaritas positifnya 2 volt. Kemudian plus 5 volt. Ketemu polaritas negatifnya VA sama dengan 0. Berarti ini adalah 1 volt ditambah 5, 6. Oke, berarti 6 volt min VA sama dengan 0. Maka VA-nya adalah 6 volt. Oke, kemudian kita cek. Kita cek dengan loop yang besar, yang dependen. Apakah benar nilai VA-nya 6 volt? Jadi kita pakai loop yang besar ini. Loop 4. Ketemunya min 1, min VB plus 1, kemudian plus 4. Di sini ketemu plus 5, min VA sama dengan 0. Min 1, VB-nya 3, jadi ini min 3 plus 1 plus 4 plus 5, VA-nya 6. Min 6, apakah sama dengan 0? Ini min 4, 5, 6. Berarti ini adalah 0 sama dengan 0. Maka nilai VA-nya benar 6 volt dan VB-nya 3 volt. Nah, itu adalah hukum
Kirchhoff tentang arus dan tentang tegangan. Nah, dari situ tadi kita bisa mengetahui karakteristik rangkaian resistor yang seri dan paralel. Dinamakan rangkaian seri ketika arus yang mengalir dalam rangkaian itu sama. Jadi misalnya saya punya dua resistor ini, R1 dan R2. Ketika arus yang mengalir di dalam rangkaian sama, maka R1 dinamakan seri dengan R2. Dan tegangan totalnya adalah penjumlahan tegangan masing-masing komponen. Nah, R seri untuk ekivalennya itu adalah penjumlahan semua resistor yang ada di dalam rangkaian seri itu. Jadi kalau ini ada 2, maka R seri totalnya adalah R1 ditambah R2. Kalau misalnya di seri sampai 5, berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Oke, misalnya saya punya 2 buah resistor yang dihubungkan secara seri, R1 dan R2. Arus yang mengalir adalah I, dan dia ekivalennya dari resistor itu adalah R ekivalen. Maka tegangan antara titik A dan B dinyatakan dengan VAB. Hukum Ohm itu adalah I dikalikan R ekivalen. Nah, di sini karena arus yang mengalir sama, dia bisa. Nah, di sini untuk VAB dia sama dengan penjumlahan dari tegangan masing-masing komponen, yaitu masing-masing R1, tegangannya R1 ditambah dengan tegangannya R2. Maka VAB sama dengan V-nya R1 ditambah V-nya R2. V-nya R1 hukum Ohm I dikali R1, V-nya R2 I dikali R2. Maka yang sama bisa dikeluarkan I R1 ditambah R2. Nah, R1 ditambah R2 ini adalah R ekivalen untuk rangkaian seri. Nah, contoh lainnya saya punya 3 buah resistor dipasang seri, yaitu 10, 20, 30. R ekivalennya adalah 10 ditambah 20 ditambah 30. Adalah 60 ohm. Misalnya saya punya arus yang masuk ke dalam rangkaian itu adalah 2 ampere. Ini adalah tegangan titik A dan B. Maka VAB adalah I dikalikan dengan R ekivalen, yaitu I-nya 2, R ekivalennya 60. Berarti ini adalah 120 satuannya volt. Nah, nilai ini sama dengan penjumlahan dari tegangan masing-masing komponen, yaitu VAB adalah V-nya ini R1, R2, R3. V-nya R1 ditambah V-nya R2 ditambah V-nya R3. VR1 2 dikali 10. I dikali R1. VR2 2 dikali 20 ditambah VR3 2 dikali 30. Berarti 20 tambah 40 tambah 60 adalah 120 volt. Jadi sama. Bisa dinyatakan dengan I dikali R ekivalen atau penjumlahan dari tegangan masing-masing komponen. Nah, selanjutnya adalah rangkaian paralel. Di rangkaian paralel ini kebalikan dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, arusnya yang sama, tegangannya merupakan hasil penjumlahan. Kalau rangkaian paralel, tegangan masing-masing node-nya sama dan arusnya yang ada di dalam rangkaian itu, arus totalnya adalah penjumlahan dari arus di masing-masing node. Nah, dia dinyatakan kalau tadi R seri adalah penjumlahan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Kalau R paralel kita diseper. Jadi 1 per R paralel adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Oke, contohnya seperti ini. Saya punya 2 buah resistor R1 dan R2 dipasang secara paralel. Arus yang masuk ke dalam rangkaian itu adalah I.
Kemudian I-nya ini dipecah menjadi I1 dan I2. Maka pada node A, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk adalah I saja. Yang keluar adalah I1 ditambah dengan I2. Jadi di rangkaian paralel, I arusnya itu adalah hasil penjumlahan dari masing-masing node. Nah, kemudian tegangannya di masing-masing elemen, itu berarti kan VR1 itu adalah I1 dikali dengan R1. VR2 itu adalah I2 dikali dengan R2. Nah, kemudian kita cari VAB. Nah, untuk rangkaian paralel, VAB itu sama dengan tegangan di masing-masing komponen ini, karena dia dirangkai secara paralel. Misalnya dia sama dengan VR1, sama dengan VR2. Nah, VR1 adalah I1 dikali R1. VR2 adalah I2 dikali R2. Maka misalnya dari persamaan yang ini, saya punya I1 adalah I dikurangi dengan I2. Maka I dikurangi I2 dikali R1 sama dengan I2 R2. I R1 min I2 R1 sama dengan I2 R2. Maka di sini I R1 sama dengan I2 R2 ditambah I2 R1, yaitu adalah I2 R2 ditambah R1. Nah, kita cari I2. Jadi tadi I1 ini sudah dapat, I min I2, kita cari I2. Maka I R1, yang ini berarti pindah ke bawah, per R2 ditambah R1 sama dengan I2. Oke, nah VAB itu misalnya sama dengan VR2, yaitu adalah I2 dikali R2. I2 apa? I2 adalah ini, kita masukkan ini ke I2. Maka ini I R1 per R2 ditambah R1 dikali R2. Yaitu adalah I R1 R2 per R1 ditambah R2. Nah, ini R1 R2 per R1 plus R2 itu adalah R ekivalen. Nah, R ekivalennya untuk rangkaian paralel itu adalah 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Dia akan sama dengan, disamakan penyebutnya, berarti ini R2 ditambah R1. Nah, karena yang dicari adalah R ekivalen, maka dibalik. R1, R2 per R1 ditambah R2. Nah, itu untuk rangkaian paralel. Kemudian kita masuk ke latihan. Nah, soal yang pertama, carilah nilai arus dan daya yang mengalir dalam rangkaian. Kita punya R-nya adalah 5 kilo ohm. V-nya 30 volt. Dicari I adalah V per R. Sama dengan 30 per 50 kilo kali 10 pangkat 3. Berarti ini adalah 3 per 5 kali 10 pangkat min 3. 0,6 kali 10 pangkat min 3 ampere, atau dia sama dengan 0,6 miliampere. Kemudian daya, P adalah V dikali I. V-nya 30 volt, I-nya 0,6 miliampere. Berarti dia adalah 18 dikali 10 pangkat min 3, satuannya
watt atau 18 miliwatt. Nah, yang nomor 2, berapakah jumlah node, branch, dan loop independen di dalam rangkaian? Kita cari branch-nya dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, jumlah node-nya ada ini, titik ini menghubungkan 5 ohm dan 10 ohm, 10 volt. Berarti ini titik nomor 1. Yang ini titik nomor 2, dia menghubungkan 5 ohm, 6 ohm, dan 2 ampere. Titik yang ini adalah titik nomor 3, dia menghubungkan 10 volt, 6 ohm, dan 2 ampere. Jadi node-nya ada 3. Nah, loop-nya ada berapa loop independen? Itu adalah, ini ada 1, ini 2. Berarti loop independen ada 2. Oke, sekarang yang ini. Carilah seluruh arus yang mengalir di dalam rangkaian. Berarti kita cari node-nya dulu. Saya punya node A, dia menghubungkan 1, 2, 3. Yang ini node B, yang ini node C, yang ini node D. Di node A, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk ke node A, ini 2 ampere. Ini juga 2 ampere. Yang ini ditanya. Oke, yang masuk ke node A ini ada 2 ampere sama ini adalah I1. Maka I yang masuk sama dengan I yang keluar. Berarti ini adalah 2 ditambah 2 ditambah I1 sama dengan yang keluar nggak ada, berarti 0. Maka 4 ditambah I1 sama dengan 0. Nah, I1-nya adalah min 4 ampere. Jadi arahnya I-nya harusnya keluar dari titik A. Nah, sekarang di node B. Arus yang masuk ke node B, ini masuk ke sini 3 ampere. Yang masuk adalah 3, yang keluar ada 2. Ini I1 sama ini adalah misalnya ini I2. I1 ditambah I2. Nah, I1 tadi nilainya min 4 ditambah dengan I2. Maka I2-nya adalah, ini bisa pindah ruas, 3 plus 4 sama dengan I2. Berarti I2-nya adalah 7 ampere. Oke. Sekarang di node C. Yang masuk nggak ada, semuanya keluar. Berarti 0 sama dengan yang keluar ada ini 2 ampere. Ditambah dengan yang ini 3 ampere. Ini min 5. Nah, di sini anggaplah I yang lewat di sini adalah I3. Nah, karena rangkaian seri, maka I3 ini sama dengan min 5 ampere. Nah, kemudian kita periksa apakah di node C ini jumlah arusnya sama dengan 0. Berarti ini adalah 5 min 5. Sama dengan, berarti sesuai dengan hukum Kirchhoff. Oke, di node D. Yang masuk adalah I2. Kemudian ini masuk juga
min 5. Yang keluar adalah 2. Apakah I2 tadi 7? Apakah 7 dikurangi 5 sama dengan 2? Ya. Maka semua titik di dalam rangkaian ini sudah sesuai dengan hukum Ohm. Oke, nomor 4. Carilah nilai V1 dan V2. V1 itu adalah nilai tegangan di 2 ohm. Anggaplah ini R1, V2 nilai tegangan di 3 ohm. Ini R2. Nah, rangkaian ini R1 dan R2 dihubungkan secara seri. Maka R ekivalennya adalah R1 ditambah R2, yaitu 5 ohm. Pertama, untuk mencari tegangan, kita cari dulu arus total. Arus total sesuai dengan hukum Ohm, dia adalah V totalnya dibagi dengan R ekivalen. V totalnya adalah 20 volt dibagi 5 ohm, yaitu 4 ampere. Nah, VR1 itu adalah I total karena seri I-nya sama dikali R1. I-nya 4, R1-nya 2, berarti ini adalah 8 volt. VR2 I total dikalikan dengan R2. I totalnya adalah 4, R2-nya 3, berarti 12 volt. Nah, ketika dijumlah VR1 dijumlah dengan VR2, hasilnya harus sama dengan V total. Berarti 8 ditambah 12 sama dengan 20. Berarti benar bahwa VR1-nya 8 ohm, VR1-nya 8 volt, VR2-nya 12 volt. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari nilai tegangan dan arus pada rangkaian yang berikut ini. Nah, di sini rangkaiannya terdiri dari 3 buah resistor. Ini VR1, ini R1, arusnya I1, ini I3, I2, ini R2, VR2, ini R3, VR3. Oke, di node A. I1 yang masuk sama dengan yang keluar, I2 ditambah dengan I3. Karena arus I2 dan I3 sama dengan I1, maka R2 dan R3 dihubungkan secara paralel. Berarti R2 paralel dengan R3. Maka R ekivalen paralelnya adalah R2, R3 per R1 ditambah, R2 ditambah R3. Berarti 3 dikali 6 per 3 ditambah 6. 18 per 9 adalah 2 ohm. Jadi rangkaiannya bisa menjadi seperti ini. volt, yang ini 8 ohm, yang ini 2 ohm. Nah, berarti R ekivalen seri ini 8 dan 2 dia dihubungkan secara seri karena arusnya yang mengalir sama. Adalah R1 ditambah dengan R ekivalen paralel. Jadi 8 ditambah 2 yaitu 10 ohm. Sekarang kita cari I. I total yang mengalir adalah sama dengan I1, yaitu V-nya, V total dibagi dengan R ekivalen seri. V totalnya 30 dibagi dengan 10, yaitu 3 ampere. I totalnya 3 ampere.
Kita cari VR1. VR1 adalah I1 dikali R1. I1-nya 3, R1-nya 8. Berarti 24 volt. Nah, untuk yang rangkaian paralel, tadi sesuai karakteristiknya, nilai tegangannya VR2 akan sama dengan VR3, yaitu sama dengan nilai tegangan di titiknya. Jadi sama dengan misalnya ini VAB, sama dengan VAB. Berarti ini A, ini B. Maka dia sama dengan I1 karena arus yang lewat di sini adalah I1 dikalikan dengan R ekivalen yang paralel. I1-nya 3, R ekivalen paralelnya 2. Berarti 6 volt. Maka VR2 sama dengan VR3 sama dengan 6 volt. Nah, sekarang kita cari I2 dan I3. VR2 ini adalah I2R2. Berarti 6 adalah I2, R2-nya 3. Berarti I2-nya 2 ampere. Sama halnya VR3 ini adalah I3R3. I3 yang dicari R3-nya 6. Berarti I3 adalah 1 ampere. Nah, cara lain kita bisa pakai yang persamaan hukum Kirchhoff ini. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Tadi I1-nya adalah 3. Nah, I2-nya kita sudah nemu 2. 2 ditambah I3. Berarti I3-nya adalah 3 min 2, yaitu 1 ampere. Jadi caranya sama. Nah, kalau ada yang seperti ini, sebuah resistor diparalel dengan kabel. Jadi ini adalah R-nya sama dengan 0. Nah, karena R paralel itu adalah R1, R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Kalau dia diparalelkan dengan short circuit, yaitu yang hambatannya sama dengan 0, maka nilai salah satunya ini anggaplah dia adalah R1, 0. Berapapun dikalikan 0, maka R paralelnya adalah 0 ohm. Jadi kalau ada resistor, ada misalnya 10 resistor, tapi salah satunya itu ada 10 resistor diparalel dengan satu buah rangkaian short. Jadi 10 resistor, satunya short. Itu sama dengan 0 ohm. Nah, yang ini, berapakah nilai resistor ekivalen pada rangkaian berikut? Oke, sesuai arus yang mengalir. Berarti ini adalah misalnya I1. Di titik A dia terpisah jadi I2 dan I3. Di titik B dia terpisah lagi I4 dan I5. Nah, berarti yang ini I2 di sisi ini I2 1 ohm dan 5 ohm dialiri oleh I2. Maka 1 ohm dan 5 ohm di seri. Berarti totalnya adalah 6 ohm. Kemudian di titik yang ini, di node B, itu I3 terpecah jadi I4 dan I5. Berarti 3 ohm dan 6 ohm itu di paralel. Berarti R-nya adalah 6 kali 3 per 6 tambah 3. 18 dibagi 9, 2 ohm. Nah, rangkaian ini menjadi seperti ini. Ini 4 ohm, 2 ohm, ini hasil paralelnya 2 ohm, ini 6 ohm. Ini 8 ohm. Nah, yang ini seri. Jadi dia adalah 4 ohm. Nah, karena ini I1, dia tadi terpecah jadi I3 dan I2, maka yang 6 ohm dan 4 ohm ini paralel.
Ini paralel. Berapa nilainya? 6 dikali 4 per 6 tambah 4. Berarti 24 per 10. 2,4 ohm. Jadi rangkaiannya menjadi rangkaian seri sederhana. Ini 8, ini 4, ini 2,4, ini 8. Berarti dia adalah dijumlah semua 4 plus 2,4 ditambah 8. 14,4 ohm. Oke, sampai di sini penjelasan untuk hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi online selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.